Halo semua, selamat datang di Jejolok. Saya harap Anda yang menonton video ini dalam keadaan sehat, agar bisa terus produktif untuk mencapai stabilitas finansial ke depannya. Dan kali ini kita akan membahas perilaku negatif yang rata-rata masyarakat kita lakukan, sehingga mereka sulit sekali menjadi orang yang lebih sukses daripada sebelumnya. Ada satu kejadian aneh yang pernah saya lihat, dan mungkin Anda juga pernah menyaksikannya. Seseorang yang terlihat begitu cerdas, berbakat bahkan sangat rajin, namun tetap saja hidupnya tak kunjung berubah. Ia bekerja keras, membaca buku pengembangan diri, bahkan mengikuti seminar demi seminar. Tapi kenyataannya hidupnya begitu-begitu saja, tidak naik, tidak bergerak, tidak menanjak. Seolah ada tembok transparan yang tak terlihat, namun sangat nyata menahan langkahnya. Saya sempat bertanya dalam hati, mengapa bisa begitu? Bukankah kerja keras seharusnya membuahkan hasil? Bukankah ketekunan seharusnya mengantarkan seseorang pada kesuksesan? Tapi ternyata dunia tidak sesederhana itu. Kadang yang menghambat bukan kurangnya usaha, bukan pula kurangnya pengetahuan. Justru yang menghambat adalah sesuatu yang sering tak kita sadari. Sesuatu yang begitu dekat, begitu akrab, tapi justru menjadi racun paling mematikan bagi potensi diri kita. Menariknya, banyak orang bahkan tak sadar saat hal ini terjadi. Mereka mengira mereka sedang berusaha, padahal yang mereka lakukan hanyalah mengulang pola hidup yang sama, dengan mentalitas yang sama, dalam lingkungan yang sama, dan tentu saja dengan hasil yang juga sama. Lalu mereka kecewa, merasa dunia tidak adil, padahal bukan dunia yang salah. Tapi ada satu hal krusial yang belum mereka ubah. Mari kita gali lebih dalam. Tapi sebelum itu, bayangkan sejenak. Seseorang yang ingin menanam pohon apel. Ia membeli benih terbaik, menyiramnya setiap hari, memberi pupuk dengan penuh ketelitian. Namun tanah tempat dia menanam ternyata beracun. Tak peduli sebaik apapun benihnya atau sepenuh apa usahanya, hasilnya tetap nihil. Pohon itu tak akan tumbuh. Dan yang lebih tragis, si penanam tidak sadar bahwa sumber kegagalan itu bukan pada benih atau air, tapi pada tanah yang dia abaikan. Begitu pula dalam hidup. Banyak dari kita terus menyiram diri kita dengan motivasi, pengetahuan, dan usaha. Tapi kita lupa memeriksa tanah tempat kita berpijak. Cara berpikir kita, kebiasaan harian kita, lingkungan tempat kita tinggal, dan yang paling dalam, pola emosional yang tak pernah kita pertanyakan. Maka jangan heran jika setelah bertahun-tahun berusaha keras, kita masih berdiri di titik yang sama, atau lebih buruk, semakin jauh dari tempat yang kita cita-citakan. Pernahkah Anda merasa begini? Anda sudah mencoba berubah, sudah membaca banyak buku, mengikuti konten-konten motivasi, bahkan menetapkan resolusi setiap awal tahun. Tapi perlahan Anda kembali pada kebiasaan lama, kemalasan yang sama, penundaan yang sama, pikiran negatif yang sama, seolah ada sesuatu yang mengikat Anda, menarik Anda kembali ke zona nyaman yang sebenarnya penuh jebakan. Mari kita bicara soal ini, bukan dengan motivasi murahan, bukan dengan jargon-jargon kamu bisa, yang tidak mengakar pada realitas, tapi dengan menyelami akar-akar yang sebenarnya membuat banyak orang tidak pernah menyentuh kesuksesan, meskipun mereka sangat ingin. Salah satu hal pertama yang harus kita sadari adalah, yaitu banyak orang tidak benar-benar ingin sukses. Mereka hanya ingin merasa seperti sedang menuju sukses. Ini dua hal yang sangat berbeda. Keinginan semu itu membuat kita sibuk melakukan hal-hal yang terlihat produktif, tapi sebenarnya tidak membawa perubahan nyata. Kita menonton video motivasi, merasa terinspirasi, lalu menutup ponsel dan tidak melakukan apa-apa. Kita membuat to-do list, merasa puas dengan perencanaan, lalu membiarkannya terlupakan. Ini seperti duduk di kursi treadmill, kelihatan sibuk tapi tidak kemana-mana. Bahkan lebih dari itu, banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa mereka harus merasa siap dulu untuk bertindak. Mereka menunggu semangat, menunggu mood, menunggu momen yang sempurna. Padahal dalam hidup nyata, kesiapan itu jarang datang. Kadang tindakan harus mendahului rasa siap, seperti seorang prajurit
yang belajar menembak bukan karena dia sudah ahli, tapi karena latihan itu justru membuatnya jadi ahli. Jadi, jika kamu masih menunggu waktu yang pas, kamu akan tertinggal jauh oleh mereka yang melangkah bahkan saat belum merasa siap. Hal lainnya yang sering menjegal kita adalah kebiasaan menyalahkan keadaan. Ini mungkin terasa klise, tapi kenyataannya sangat umum. Kita menyalahkan ekonomi, pemerintah, orang tua, masa kecil, bahkan cuaca. Tapi tidak pernah menyalahkan cara berpikir kita sendiri. Padahal perubahan tidak pernah dimulai dari luar, selalu dari dalam. Dari keberanian untuk melihat cermin dan berkata, saya yang harus berubah. Bayangkan seseorang yang setiap kali gagal dalam hubungan menyalahkan pasangannya. Dia tidak pernah merasa perlu memperbaiki cara berkomunikasi atau menyembuhkan luka emosionalnya sendiri. Maka tak heran, setiap hubungan berikutnya pun bernasib sama. Begitu pula dalam karir, keuangan, bahkan impian hidup. Kita berputar-putar dalam siklus yang sama karena kita terlalu sibuk menunjuk keluar dan lupa menengok ke dalam. Lalu ada satu pola lagi yang lebih halus, tapi jauh lebih berbahaya, yaitu membandingkan diri dengan orang lain. Ini musuh dalam selimut yang membuat langkah kita tumpul. Kita melihat orang lain sukses di usia muda, lalu merasa gagal. Kita melihat teman lama sudah menikah, punya rumah, punya mobil, dan kita mulai mempertanyakan arah hidup kita sendiri, tanpa menyadari bahwa setiap orang berjalan di lintasan waktu yang berbeda. Membandingkan diri seperti ini bukan hanya membuat kita tidak bersyukur, tapi juga membunuh motivasi kita secara perlahan. Karena fokus kita bukan lagi pada perjalanan kita, tapi pada sorotan panggung orang lain. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang lari maraton, tapi dia terus menoleh ke kanan dan ke kiri untuk melihat kecepatan orang lain. Apa yang terjadi? Dia kehilangan fokus, kehilangan ritme, dan akhirnya jatuh. Begitu juga kita. Setiap kali kita membandingkan diri, kita memperlambat langkah kita sendiri, dan dalam jangka panjang ini membuat kita kehilangan arah sepenuhnya. Tapi ada satu hal yang lebih dalam dari semua itu. Hal yang membuat seseorang gagal bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia tak jujur pada dirinya sendiri. Kejujuran personal ini jarang dibicarakan, tapi sangat menentukan. Banyak orang menipu diri mereka sendiri. Mereka berkata mereka ingin sukses, tapi dalam hati mereka tahu mereka malas. Mereka bilang ingin berubah, tapi mereka terus menghindari ketidaknyamanan. Mereka mengakui ingin kehidupan yang lebih baik, tapi tetap memelihara hubungan yang toksik. Tetap bermain-main dengan waktu, tetap berbohong kecil demi kenyamanan sesaat. Jika seseorang tidak bisa jujur pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa berkembang? Ini seperti dokter yang salah mendiagnosis penyakitnya sendiri. Obat apapun tak akan bekerja jika diagnosanya keliru. Maka titik balik sejati dalam perjalanan menuju kesuksesan selalu dimulai dari satu hal, yaitu kejujuran brutal terhadap diri sendiri. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadarkan bahwa selama ini mungkin bukan dunia yang menghambat kita, tapi diri kita sendiri. Dan di balik semua itu ada satu kebiasaan kecil yang diam-diam menggerogoti pondasi sukses, yaitu kebiasaan menunda. Menunda bukan hanya soal nanti saja, tapi soal cara kita memperlakukan waktu. Setiap kali kita menunda, kita sedang berkata bahwa waktu kita tidak berharga, bahwa peluang bisa ditunda, bahwa hidup bisa menunggu. Padahal tidak ada yang bisa menjamin hari esok. Kita tak pernah tahu seberapa banyak waktu yang tersisa. Maka setiap menit yang kita buang sebenarnya adalah potongan hidup yang tidak akan kembali. Pernahkah Anda merasa bahwa semakin lama Anda menunda, semakin berat untuk memulai? Itu bukan kebetulan. Otak kita membentuk kebiasaan berdasarkan repetisi. Semakin sering kita menunda, semakin kuat sinyal penundaan itu tertanam dalam otak kita. Lama-kelamaan kita tidak hanya menjadi pemalas, kita menjadi budak kebiasaan itu. Maka jika kamu masih suka menunda, percayalah itu bukan masalah kecil. Itu adalah bom waktu yang menggerogoti masa depanmu sedikit demi sedikit. Dan sekarang mari kita berbicara soal ilusi produktivitas.
Ini adalah jebakan modern yang tampak seperti kemajuan, tapi sebenarnya tidak membawa kita kemana-mana. Banyak orang merasa sibuk menyusun jadwal, mengecek notifikasi, berpindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Tapi setelah 1 hari berlalu, mereka menyadari tak ada satupun pekerjaan yang benar-benar selesai. Ini bukan produktif, ini hanya sok sibuk. Ada pembedaan besar antara sibuk dan produktif. Orang yang produktif bekerja dengan arah dan hasil, sedangkan orang yang sibuk hanya berputar-putar tanpa arah. Merasa capek tapi tidak tahu apa yang sebenarnya mereka capai. Sama seperti orang yang berenang di kolam kecil sepanjang hari. Merasa lelah tapi ternyata tidak pernah bergerak ke depan. Mereka hanya berputar di tempat yang sama. Mengapa kita bisa terjebak dalam ilusi ini? Karena otak kita menyukai sensasi melakukan sesuatu. Bahkan ketika sesuatu itu tidak penting, kita merasa puas setiap kali mencoret satu tugas kecil dari daftar. Walaupun itu tidak berdampak besar, kita merasa lega setelah mengecek email. Walaupun tak satu pun email itu membawa perubahan pada hidup kita. Inilah mengapa kesadaran tentang prioritas sangat penting. Tidak semua hal yang mendesak itu penting. Dan tidak semua hal yang penting terasa mendesak. Orang sukses tahu membedakan keduanya. Sekarang bayangkan seseorang yang mencoba membangun rumah, tapi setiap hari dia hanya memoles pintunya. Dia membersihkan gagang pintu, mengecat ulang, lalu menyeka kembali debu yang sebenarnya tidak terlalu mengganggu. Sementara itu pondasi rumahnya masih rapuh, atap belum terpasang, struktur belum kokoh. Tapi dia merasa sudah bekerja keras karena dia sibuk setiap hari. Inilah yang terjadi ketika kita fokus pada hal-hal kecil dan mengabaikan hal besar yang seharusnya jadi prioritas utama. Dan berbicara soal pondasi, mari kita masuk ke ranah yang lebih dalam, yaitu pola pikir. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus memiliki dulu sesuatu untuk bisa melakukan, lalu menjadi. Misalnya, kalau saya punya modal, saya bisa mulai bisnis dan saya akan jadi pengusaha. Atau kalau saya punya waktu luang, saya bisa olahraga dan jadi orang yang sehat. Tapi pendekatan ini terbalik. Pola pikir punya dulu akan terus menunda tindakan. Orang sukses berpikir dengan pola yang berbeda. Mereka memulai dari menjadi. Mereka bertanya, apa yang akan dilakukan oleh orang sukses kalau dia ada di posisi saya sekarang? Lalu mereka melakukannya. Mereka mulai bertindak seperti orang sukses sebelum kesuksesan itu datang. Mereka mengatur waktu seperti orang disiplin meski belum ada tekanan. Mereka menjaga kesehatan seperti atlet meskipun belum terlihat hasilnya. Karena mereka tahu perubahan besar tidak dimulai dari hasil, tapi dari identitas yang dipilih untuk dijalani. Dan disinilah kita masuk ke akar lain yang sering tersembunyi, yaitu pola identitas yang kita yakini secara diam-diam. Banyak orang tanpa sadar menyimpan keyakinan negatif tentang diri mereka sendiri. Saya ini orang biasa saja. Saya enggak pinter seperti mereka. Saya emang enggak cocok jadi pemimpin. Dan keyakinan ini bekerja seperti mensabotase diam-diam yang membatasi langkah kita. Bayangkan kamu sedang mengemudikan mobil, tapi tanpa sadar kamu sedang menginjak rem sedikit demi sedikit. Mobil bisa saja berjalan tapi lambat, tidak stabil, mudah tergelincir. Keyakinan internal yang keliru bekerja persis seperti itu. Dan anehnya, kita seringkali tidak sadar sedang melakukannya. Kita pikir kita hanya realistis, padahal yang kita lakukan adalah membatasi diri. Realita bukan soal apa yang belum tercapai, tapi bagaimana kita mempersepsikan kemungkinan. Pernahkah kamu melihat seseorang yang sangat percaya diri, padahal keahliannya biasa saja, lalu akhirnya benar-benar sukses? Atau sebaliknya, seseorang yang sangat cerdas tapi selalu meremehkan dirinya sendiri, lalu akhirnya kalah oleh orang yang lebih berani? Ini bukan kebetulan. Dunia bukan selalu milik orang yang paling mampu, tapi seringkali milik orang yang paling berani bertindak, meski belum sempurna. Itu sebabnya rasa percaya pada diri sendiri adalah bahan bakar utama perubahan. Tapi kepercayaan diri bukan sesuatu yang datang dari luar, bukan dari pujian orang lain,
bukan dari validasi sosial. Kepercayaan diri hadir dari pengalaman kecil yang diulang terus-menerus. Ketika kamu mengatakan, "Saya akan bangun jam 6 pagi," lalu kamu benar-benar bangun, kamu sedang menegaskan bahwa dirimu bisa dipercaya. Dan saat itu kamu sedang membangun pondasi kecil dari rasa percaya diri yang sejati. Tapi begitu kamu mengingkari janji pada diri sendiri, bahkan dalam hal-hal sepele, kamu sedang merusak kredibilitas internalmu sendiri. Maka jika kamu masih sering tidak menepati janji kepada dirimu sendiri, mulai dari yang paling sederhana sekalipun, kamu sedang membangun identitas sebagai orang yang tidak bisa dipercaya oleh dirinya sendiri. Dan jika itu terjadi terus, bagaimana kamu bisa memimpin hidupmu sendiri, apalagi menginspirasi orang lain? Kita sering terlalu fokus pada hasil, pada kesuksesan besar yang kelihatan dari luar, tapi lupa bahwa semua itu berakar dari hal-hal sangat kecil yang tidak terlihat. Disiplin bangun pagi, menepati waktu, menyelesaikan tugas yang tak disukai, menghindari omongan negatif, melawan godaan scroll tanpa arah. Semua itu mungkin terdengar remeh, tapi justru dari situlah karakter dibentuk. Dan berbicara tentang karakter, kita juga harus menyinggung satu aspek yang sering dilupakan, kemampuan menahan godaan jangka pendek. Ini salah satu ujian terbesar dalam perjalanan menuju sukses, karena dunia hari ini penuh dengan distraksi, notifikasi yang tak henti, hiburan instan di ujung jari, peluang kilat yang menjanjikan jalan pintas. Dan jika kita tidak berhati-hati, kita bisa terseret dalam arus kepuasan instan dan melupakan kerja keras jangka panjang yang sebenarnya membangun masa depan. Seseorang yang sukses bukanlah orang yang selalu merasa termotivasi, tapi orang yang tetap konsisten bahkan saat sedang tidak bersemangat. Disiplin bukan soal melakukan sesuatu saat mood bagus, tapi soal tetap melakukannya meski mood buruk. Karena masa depanmu tidak peduli dengan bagaimana perasaanmu hari ini. Ia hanya peduli pada apa yang kamu lakukan hari ini. Dan inilah paradoks yang sering dilupakan. Justru ketika kamu mulai melangkah meski tanpa semangat, semangat itu akan datang menyusul. Sama seperti api yang baru menyala setelah beberapa tiupan. Jadi kalau kamu masih menunggu semangat untuk mulai berubah, kamu bisa saja menunggu seumur hidup dan tidak akan pernah bergerak. Jadi kalau kita bicara tentang mengapa seseorang tidak juga sukses meskipun sudah berusaha, jawabannya jarang sekali ada di luar dirinya. Ia bukan tidak cukup pintar, bukan tidak cukup tahu, bahkan bukan tidak cukup kerja keras. Tapi dia terus melakukan satu atau beberapa hal kecil yang tampaknya sepele, namun sebenarnya menahan seluruh sistem hidupnya untuk berkembang. Bayangkan seseorang yang memakai jas hujan, lalu berdiri di tengah matahari. Dia bertanya-tanya, "Kenapa aku masih merasa kedinginan padahal hari panas?" Jawabannya jelas, jas hujan itu bukan hanya menutupi tubuhnya dari hujan, tapi juga dari sinar matahari yang seharusnya menghangatkan. Begitu juga dengan pola hidup yang buruk. Mereka bukan hanya menahan kita dari hal-hal negatif, tapi juga menghalangi hal-hal positif yang bisa mengubah hidup kita. Orang yang masih menyimpan kebiasaan buruk ibaratnya seperti orang yang sedang naik tangga ke puncak, tapi memikul beban besar di punggungnya. Ia bisa saja naik, tapi lambat, cepat lelah, kadang menyerah. Bukan karena tidak mampu, tapi karena bebannya terlalu berat dan tidak pernah dia lepaskan. Beban itu bisa berupa penundaan, rasa takut gagal, perfeksionisme, kebiasaan menyenangkan orang lain, atau bahkan luka masa lalu yang tak pernah disembuhkan. Sukses tidak selalu butuh tambahan, kadang justru butuh pengurangan. Mengurangi distraksi, mengurangi overthinking, mengurangi ekspektasi orang lain, mengurangi hal-hal yang kamu tahu menghambatmu tapi terus kamu pelihara karena nyaman. Prosesnya memang tidak menyenangkan, tapi hasilnya adalah pembebasan. Cobalah lihat hidupmu seperti tanaman. Kadang sebelum menanam bunga yang indah, kamu harus mencabut rumput liar yang menguasai tanah. Rumput itu mungkin terlihat hijau, tapi dia tidak akan pernah memberi hasil. Begitu juga kebiasaan-kebiasaan buruk. Dia mungkin terasa menyenangkan,
tapi tidak akan pernah membawa hasil apa-apa. Lalu muncullah pertanyaan besar, bagaimana cara mulai berubah? Jawaban paling jujur adalah dengan satu langkah kecil yang dilakukan sekarang juga. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Dalam waktu sesingkat mungkin setelah kamu menyadari bahwa kamu sedang membaca atau mendengarkan narasi ini. Karena momen kesadaran akan cepat menguap jika tidak langsung diikat dengan tindakan nyata. Mulailah dari satu hal kecil. Mungkin kamu bisa merapikan meja kerja yang berantakan atau menuliskan hal yang sudah kamu tunda berhari-hari, atau mengatakan tidak pada ajakan yang tidak relevan dengan tujuanmu. Atau tidur lebih awal malam ini dan bangun lebih pagi esok hari. Jangan menunggu hidupmu berubah total, ubah satu bagian saja, lalu ulangi. Karena perubahan kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada perubahan besar yang hanya terjadi sesekali. Dan jangan berharap proses ini langsung menyenangkan, karena otakmu akan melawan. Ia akan mencari alasan, dia akan membisikkan kata nanti saja, toh belum terlalu penting. Tapi kalau kamu mendengarkan suara itu, kamu hanya sedang memperpanjang penundaan, bukan menghentikannya. Maka lawan dengan aksi, karena aksi adalah satu-satunya bukti bahwa kamu serius ingin berubah. Pada akhirnya sukses bukan milik mereka yang paling tahu, tapi milik mereka yang paling mau melawan diri mereka sendiri yang lama, yang mau menghadapi bagian-bagian dari dirinya yang selama ini dihindari, yang mau membongkar kenyamanan semu, dan membangun ulang hidup mereka dengan pondasi yang baru. Dan kamu tahu apa hal terpenting dari semua itu? Kesadaran bahwa setiap orang punya kemungkinan untuk berubah, termasuk kamu. Tidak peduli berapa lama kamu sudah hidup dalam pola yang keliru, tidak peduli berapa kali kamu gagal, tidak peduli seberapa besar rasa malas atau takut yang masih kamu rasakan hari ini. Yang penting adalah kamu mulai sadar, dan kamu bersedia jujur, karena dari situlah segalanya akan berubah. Jadi kalau kamu masih melakukan hal-hal yang sudah kamu tahu menghambatmu, maka jangan berharap ada perubahan nyata. Jangan berharap sukses datang dengan sendirinya. Karena dunia tidak memberi hadiah pada orang yang hanya berharap. Dunia memberi peluang pada mereka yang siap menukar kenyamanan sementara dengan perjuangan hari ini, demi kehidupan yang lebih baik esok hari. Mulailah hari ini, lepaskan beban yang tak perlu, tantang cara berpikirmu yang lama. Hentikan kebiasaan yang kamu tahu hanya jadi racun pelan-pelan, dan pilih untuk menjadi seseorang yang berbeda, bukan hanya terlihat dari luar, tapi benar-benar berubah dari dalam. Karena kalau kamu masih terus melakukan hal-hal yang sama, jangan pernah heran jika kamu akan tetap menjadi orang yang sama. Dan jika kamu ingin sukses, maka langkah pertama adalah berhenti melakukan hal-hal yang selama ini membuatmu gagal. Sekarang, pilihan ada di tanganmu. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Wassalam.